Halo, halo, halo pemirsa, ketemu lagi dengan She Magazine, sebuah acara persembahan dari VOA yang mengangkat cerita-cerita berbagai perempuan. Kita akan saling sharing, kita akan juga saling empowering, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Andira Inaya dari New York City. Senang sekali bisa ketemu kembali dengan para pemirsa, mudah-mudahan juga dalam kondisi yang sehat, mungkin juga situasinya agak berbeda dari pandemi, tapi tetap prokesnya harus dijalankan. Prokesnya tetap harus jalan ya, di New York juga pasti juga kamu harus menetapkan prokes pandemi ya Naya? Iya, prokesnya masih harus pakai masker untuk di dalam lingkungan supermarket ataupun di dalam gedung. Wah. Kalau di DC gimana? Kalau di DC sebenarnya sudah tidak ada aturan lagi untuk mengharuskan, tapi banyak sekali tempat-tempat yang misalnya tempat-tempat yang khusus atau punya usaha sendiri, mereka boleh memberikan peraturan tersendiri. Tapi kalau misalnya kita ke gedung kayak ke rumah sakit atau juga gedung pemerintah, masih harus menggunakan masker. Oke pemirsa, tentunya She Magazine akan membawakan berbagai cerita-cerita dari mancanegara seperti berikut ini. Pemilu Presiden Kenya pada tanggal 9 Agustus dapat mengantarkan wakil presiden perempuan pertama di negara itu. Tetapi Martha Karuna mengatakan dia lebih fokus pada isu-isu yang penting seperti korupsi. Jika terpilih, calon wakil presiden Martha Karuna akan menjadi wakil presiden perempuan pertama di Kenya. Bulan lalu dia dipilih sebagai calon wakil presiden oleh pemimpin oposisi veteran Raila Odinga. Anjloknya perekonomian Lebanon memberi dampak buruk kesehatan mental dan fisik rakyatnya. Sebuah proyek latihan yoga gratis diberikan kepada anak-anak, remaja putri, dan perempuan dewasa. Mereka adalah pengungsi, ART, dan masyarakat dengan ekonomi lemah yang semakin terpuruk karena resesi di negara tersebut. Instrukturnya, Sandy Botros, memulai proyek ini setelah kembali ke Beirut tahun 2015. Atlet Prancis putri Anne-Lise Rose memecahkan rekor putri lomba lari cross country GR20 di Korsika dengan catatan 35 jam 50 menit. Rute sepanjang 180 km melintasi Korsika secara diagonal dan dianggap sebagai salah satu yang terberat di Eropa. Sangat lelah, letih, dan gembira sekali setelah berhasil menyelesaikan GR ini dan sangat emosional, ujar Anne-Lise. Ada banyak kemajuan yang kita perhatikan di seluruh dunia mengenai situasi pandemi, tapi tetap kita harus waspada. Faktanya kita sudah tahu bahwa vaksin sangat membantu. Ada kabar baik sebenarnya untuk vaksin ini, karena vaksin kita ketahui belum diberikan kepada anak-anak usia balita. Tapi baru-baru ini BPOM dan juga CDC Amerika telah memberikan lampu hijau atau memberikan persetujuan untuk memberikan vaksin COVID-19 kepada anak-anak usia di bawah 5 tahun. Benar sekali, kesempatan vaksinasi kini terbuka bagi seluruh warga Amerika setelah regulator menyetujui penggunaan darurat vaksin Pfizer dan Moderna bagi anak balita. Tapi orang tua masih terpecah antara yang tak sabar akhirnya bisa memvaksinasi anak dengan yang ragu-ragu bila pun mereka sendiri sudah vaksinasi. Setelah menelaah hasil penelitian atas dua vaksin melawan COVID, yaitu buatan Pfizer-BioNTech dan buatan Moderna, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS FDA bersama Pusat Pengendalian Penyakit AS CDC memberi lampu hijau bagi penggunaan kedua vaksin ini bagi anak-anak di bawah usia 5 tahun, tepatnya usia 6 bulan ke atas. With this recent authorization from FDA and recommendation from CDC, nearly 20 million children are now able to get vaccinated against COVID-19. I know many parents with very young children have been anticipating this day. Orang tua seperti Megan di North Carolina dengan 3 anak, 2 diantaranya balita. 2 putranya yang balita akhirnya ia ikut sertakan dalam uji klinis vaksin Pfizer untuk balita. I think it's been really hard to be a parent of children under 5. I think there have been so many emotions.
I think in terms of like anger and frustration and disappointment. And it's been really hard to keep waiting and have dates in mind and then those pass and then to see the rest of the world move on. Tapi apakah semua orang tua bakal seantusias Meghan memvaksinasi anak balita mereka? Opini para orang tua masih beragam. It's a really peace of mind that you don't need to worry about this potentially dangerous and potentially fatal disease for your young kids. It makes me a little bit nervous, only because with the vaccine, it is fairly new. Survei baru oleh Kaiser Family Foundation menunjukkan sekitar 40% orang tua tak akan segera memvaksinasi anak balita mereka. Dan data CDC menyangkut vaksinasi anak kelompok usia lebih tua pun mengonfirmasi keraguan sebagian orang tua ini. In the 5 to 11-year-old age group, only about 30% of children are fully vaccinated, and that's with 2 doses. Bandingkan dengan angka vaksinasi penuh bagi warga usia 12 tahun ke atas yang mencapai hampir 88%. Manapun yang dipilih, ahli medis mendesak para orang tua tak meremehkan ancaman COVID yang risikonya jauh lebih parah dibandingkan kemungkinan efek samping dari vaksin. We don't ever want people to take COVID lightly because there's still a lot of unknowns. So what's the long-term impact? There's the risk of having long haul symptoms. And so to protect children, particularly that are in those developmental stages when we just don't know what some of the long-term impact can be. Menurut pantauan CDC, total warga AS yang telah tervaksinasi penuh kini melampaui 78%. Dengan rekomendasi baru bagi balita ini, maka diharap seluruh anggota keluarga kini bisa terlindungi melawan COVID. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Seperti yang bisa dilihat dari liputan tadi, para ibu ataupun orang tua anak-anak balita menanggapinya cukup beragam atas dimulainya vaksin COVID-19 bagi para balita. Ada yang segera ingin memvaksin dan ada juga yang masih menunggu. Dan sepertinya kita ketahui ada faktanya ya, vaksin memang sangat membantu untuk mengendalikan situasi pandemi ini. Mudah-mudahan ini juga bisa diterapkan langsung, dan ini di Amerika dan di Indonesia paling nggak juga pasti sudah akan segera diterapkan dengan vaksin-vaksin yang akan disetujui oleh BPOM setempat. Pemirsa, She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. She Magazine, sharing and empowering. Welcome back pemirsa. Kota New York, tempat saya tinggal, memiliki banyak daerah yang eklektik, seperti Brooklyn, Harlem, East Village, Chelsea, Bronx, ataupun Midtown. Di daerah seperti ini banyak ditemui mural atau karya seni lukisan di tembok gedung yang artistik dan menjadi karya seni unik. Ya, pastinya unik sekali mural-mural itu. Seperti juga di DC, banyak juga loh mural-mural ini. Kita akan berkenalan dengan seorang diaspora perempuan Indonesia. Dia adalah seniman mural, namanya Cita Sadeli. Tapi dia lebih dikenal sebagai nama profesional seorang artis yang tanda tangannya atau tulisannya selalu dilihat di mural-mural yang di tembok-tembok ini. Namanya adalah Miss Che Love. Unik sekali dan dia dikenal, sangat terkenal di sini di Washington DC. Saya bisa lihat karya-karyanya di sekitar komplek perumahan saya juga, ataupun juga di daerah-daerah ikonik lainnya di kota Washington DC. Kita akan berkenalan dengan Miss Che Love. Washington DC adalah salah satu kota di Amerika yang kaya akan seni muralnya. Dari tembok di gang hingga gedung tinggi. Di antara seni mural yang mewarnai gedung-gedung di kota ini adalah karya dari seniman bernama Michelle Love. Michelle Love ini bernama asli Cita Sadeli, yang kental darah Indonesianya. Ada sekitar 40 muralnya Cita di sekitar Washington DC. How did you get involved in, doing a mural for buildings in Washington DC? I first started in 2011. Washington DC has the Murals DC project, so it's where they assign artists to different buildings, and it's funded by the DC Commissions on the Arts and Humanities. So that's a good place for artists to start, working in large scale. Setiap mural yang dikerjakan Cita memiliki makna di dalamnya. It's really about nature and how women, we all come from nature, but we also
protect nature and nature protects us. And so it's this kind of symbiosis. Dari mural di gedung Hotel Zina, kita menuju mural yang diberi nama You Are Welcome, yang menghiasi gedung Unity Healthcare Center yang menyediakan layanan kesehatan murah atau gratis bagi masyarakat di sekitarnya, termasuk tunawisma, mantan narapidana, serta para imigran yang tidak memiliki dokumen lengkap untuk tinggal di Amerika. During the Trump era, people were even afraid, undocumented people that live here were afraid to come to get care because they didn't know if ICE was going to be here. So that's why you call this mural You're welcome. Bukan hanya di gedung yang tinggi, karya Sita juga memberi warna dan harapan bagi masyarakat yang terkena dampak gentrifikasi. Karya-karya seni yang selalu memiliki pesan dalam ini membuat seorang sutradara muda bernama Sarah Talalgama membuat film dokumenter tentangnya. Dan baru-baru ini, film berjudul Michelle Love diputar di acara Film Fest DC. It's partly what Sita says herself, which is that to take away stories of strong women, which she shows in her art. But I want to say that about her, that Sita is also a story of a strong woman. Budaya Indonesia ditanamkan ibunya, almarhumah Sri Sadeli Kunz, sejak Sita masih kecil. Hingga budaya Indonesia itu juga kerap mempengaruhi karya-karya Sita. Seperti yang terlihat di depan Gedung Museum Perempuan dalam Dunia Seni atau The National Museum of Women in the Arts. It includes sections from wayang kulit, a puppet that we have at home. And it's really about my mother's culture in Indonesia and coming from one culture to the next and kind of a rebirthing process. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, VOA. Wow, keren. Sampai dibikinin sebuah dokumenter tentang dirinya, yaitu Cita Sadeli, Miss Celov. Nggak sabar nunggu film dokumenternya itu. Nah, kalau saya lewat jalan-jalan misalnya ke supermarket atau kemana-mana, itu pasti kan ngelihat mural itu. Karena memang banyak ketemu di daerah di tempat saya ini. Kayaknya bangga banget kalau cerita ke teman, oh itu karyanya adalah punya orang seniman orang Indonesia loh. Wah, bangga ya. Hebat sekali, karena karya seni seperti ini bisa menjadi sebuah pesan penting di tengah perbedaan dan konflik. Seperti musik, terlepas perang Ukraina dan Rusia, dua musisi dari dua negara tersebut menjalin persahabatan di Amerika Serikat dan menjadi bagian orkestra klasik di Washington DC. I just decided one day when I was 9 years old that I'm going to become a cellist, and this was the coolest thing I could do with my life. Valeria Sholokova, pemain cello 31 tahun asal Ukraina, pindah ke Amerika 20 tahun lalu. Meski demikian, negara asalnya selalu di hati. There's nothing like watching your home burn down. I felt horrible for the next few days, just shattered. And everything hurt. I mean, it was grief. Ayah, kerabat, dan teman-temannya masih berada di Ukraina. Ia pun kerap menangis saat menyaksikan kondisi terakhir di sana. Di tengah itu semua, salah seorang teman menghubunginya. He reached out to me first. It was a very genuine, touching message. Just saying that, that he's heartbroken and that he's with and he feels my grief. Ia adalah Nikita Morozov, pemain biola asal Rusia yang besar di Montreal, Kanada. Ia dan Valeria kerap manggung bersama dan telah berteman sejak bersama sekolah di The Juilliard School di New York 10 tahun lalu. I love playing with Nikita, and playing with Nikita reminds me the best of what music is about, and it's mostly a feeling of connection and feeling like you're on the same wave with somebody. I think it's really important to use discernment and to find, what is the source of the problem, which is Putin. And it is not the Russians, because there are so many Russians who are against this war. Persahabatannya dengan Nikita membantu Valeria menghadapi cobaan ini. Asal-usul Nikita tidak penting. Well, I think it's humanity above all else. I mean, I've never seen Nikita as a Russian violinist, and I've never seen myself necessarily as a Ukrainian cellist, and I think it's mutual. Itu sebabnya Nikita merasa perlu mendampingi Valeria, sesuatu yang menurutnya harusnya dilakukan terhadap warga Ukraina di seluruh dunia.
I think when we go through something difficult and we're there for each other, bonds are made and connections are made, and definitely the friendship becomes stronger. Persahabatan yang melampaui perang antar negara. Dari Washington DC, VOA. Sebuah cerita yang penuh inspirasi bagi kita semua. Keduanya membuktikan bahwa kecintaan terhadap musik bisa menjembatani konflik yang terjadi di negara asal dari kedua sahabat tersebut. Iya, sedih sekali ketika Valeria menceritakan situasi perang di kampung halamannya. Namun, sahabat seperti Nikita ikut menguatkan hati Valeria. She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. She Magazine, sharing and empowering. Tanggal 19 Juni adalah hari libur nasional di Amerika, Juneteenth, yakni memperingati pembebasan dan penghentian sistem perbudakan di Amerika. Tepatnya pada tanggal 1 Januari 1863, Presiden saat itu yaitu Abraham Lincoln mengeluarkan sebuah proklamasi yaitu Emancipation Proclamation yang menetapkan bahwa sistem perbudakan di Amerika harus dihapuskan dan perbudakan harus dibebaskan. Dan ternyata isu ini, penandatanganan proklamasi ini justru memicu yang namanya Perang Saudara di Amerika. Namun, pihak-pihak yang pro perbudakan kalah dalam perang saudara dan akhirnya menerima proklamasi penghentian perbudakan, di mana baru tanggal 19 Juni tahun 1865, tentara Union pimpinan Mayor General Gordon Granger tiba di Galveston, Texas, mengumumkan berita Emancipation Proclamation. Dan setelah 150 tahun sistem perbudakan dihentikan dan dihapuskan dan para budak dibebaskan, ternyata sampai saat ini warga Amerika masih merasakan dampaknya. Terbukti dari sebuah survei dari Pew Research di tahun 2019 bahwa 4 dari 10 warga Amerika masih khawatir bahwa rasisme dan juga dampak perbudakan itu masih terasa di Amerika. Dan karenanya seorang perempuan dari Virginia melakukan sebuah upaya mengedukasi para generasi muda dan anak-anak terutama untuk mempelajari sejarah warga kulit hitam di Amerika melalui media-media ataupun platform yang cukup menarik. Juneteenth merupakan hari besar nasional terbaru di Amerika yang tahun lalu disahkan. Singkatan dari June 19th atau 19 Juni, Juneteenth merayakan ditandatanganinya proklamasi emansipasi oleh Presiden Abraham Lincoln tahun 1865 yang mengakhiri perbudakan di Amerika Serikat. It's a celebration of the emancipation of African Americans who were enslaved, but it's also a day of remembrance. But I'm eager to see how it is recognized, how it is celebrated, how it is used as a tool of education for people, and how it can ultimately bring us more in line with what the hope of emancipation was, which is freedom for everybody. Namun nyatanya tidak semua orang di Amerika memahami pentingnya edukasi sejarah warga kulit hitam di negara ini. Di tengah mencuatnya insiden berdasar rasisme yang tidak jarang diwarnai kekerasan, pendidikan tentang sejarah warga keturunan Afrika dan kulit berwarna lainnya diharapkan bisa meningkatkan toleransi dan rasa saling menghargai di tengah perbedaan. Salah satu yang berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya edukasi tersebut adalah Tiffany Lang. Melalui perusahaan Bevy and Dave yang didirikan 2015, Tiffany mengajar ke anak prasekolah dan siswa sekolah dasar. Bevy and Dave memusatkan pengajaran pada sosok Carter G. Woodson, penggagas Black History Month. He was born in 1875 and he actually passed away in 1950. But during his time, he completely devoted himself to studying Black history and making sure that the world would have this information. That's why he created Black History Week back in 1926, and then it expanded to Black History Month in 1976. It wasn't just about publishing and getting the books out there. He literally went straight to the teachers, and he would make books for them
to use in the classroom to teach the children. And he would have questions at the end to make sure they understood the lesson. And he also created other things like the Negro History Bulletin that would go out once a month to teachers for people to have to learn more detail about what they didn't know. And so what I loved about him, he was not only brave and courageous, but he understood that it took just one person to make a difference. Church Terrell was an educator. Selain lewat presentasi audiovisual, Devi and Dave juga menawarkan alat bantu pengajaran seperti games, puzzle, dan mainan balok. Beberapa di antaranya menang penghargaan produk pendidikan terbaik tahun 2018. Tiffany berharap anak-anak terinspirasi untuk belajar lebih jauh tentang sejarah warga kulit hitam di Amerika di luar kurikulum yang mereka dapat di sekolah. Dari Woodbridge, Virginia, VOA. Upaya Tiffany Lang sebagai seorang perempuan kulit hitam yang merasa turut bertanggung jawab mengangkat sejarah warga kulit hitam di Amerika patut dipuji. Sejarah merupakan fakta yang banyak memberikan pelajaran bagi kita semua. Ya, benar sekali. Sejarah adalah fakta dan juga pengalaman yang sangat berguna bagi kita semua. Dan pemirsa, mudah-mudahan liputan-liputan tadi menjadi inspirasi bagi kita semua. Sayangnya kita berdua harus pamit dulu. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington, D.C. Dan saya Andira Inaya dari New York City. Keep sharing and keep empowering di She Magazine. Sampai jumpa!